Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di Bawaslu Menyapa, program podcast Bawaslu Kabupaten Jepara sebagai ruang diskusi obrolan santai penuh edukasi seputar demokrasi serta kepemiluan. Saya Yanu Adi akan menemani sahabat Bawaslu semua pada episode kali ini. Sahabat Bawaslu, kita ketahui semua bahwa demokrasi yang sehat itu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, seperti Bawaslu, KPU, ataupun DKPP. Ada peran besar dari masyarakat, khususnya para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan atau ormas, dalam menjaga agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan damai. Nah, episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu peran tokoh masyarakat dan ormas dalam menjaga demokrasi. Kita akan mengulik lebih dalam bagaimana ormas, khususnya organisasi kepemudaan, bisa turut ambil bagian dalam pengawasan partisipatif dan menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Dan untuk membahas ini lebih dalam, kita kedatangan tamu istimewa. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Mas. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Mas Ainul Mahfud SEMM ya, Mas? Ya, betul. Selaku Ketua PC GP Ansor Kabupaten Jepara. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin bisa sedikit diceritakan ya, Mas, kepada sahabat Bawaslu semua tentang apa itu GP Ansor. Ya, kalau GP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor sebenarnya ya tadi disampaikan salah satu organisasi kepemudaan yang posisinya itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi kita badan otonomnya yang memang mengurusi anak-anak muda ya umur 20 sampai 45 tahun lah, itu menjadi tanggung jawab dan tugas dari Gerakan Pemuda Ansor. Secara umum begitu. Ya kegiatannya ya kegiatan sama seperti organisasi kepemudaan lain. Menarik sekali ya terkait GP Ansor ini ya, Mas. Langsung saja kita masuk ke topik utama kita hari ini. Menurut jenengan ya, Mas, mengapa peran tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan itu sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Jepara ini, Mas? Mas siapa tadi? Yanu. Mas Yanu ya, Iya. Mas Yanu. Jadi sebenarnya tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan atau ormas lah, itu menjadi bagian yang penting itu karena apa? Karena sebenarnya mereka itu kan punya anggota, punya banyak kader yang kemudian bisa membantu proses-proses demokrasi. Sebagai sebuah organisasi juga sebenarnya Ansor bisa menjadi penjembatan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Karena sebenarnya pemerintah atau itu kan bagian dari produk demokrasi itu. Sehingga kita bisa menjadi penyambung, menjadi jembatan antara dua hal ini. Itu yang menjadi penting. Selain juga kita memberikan pendidikan kepada kader-kader agar ikut serta dalam mensukseskan proses demokrasi yang ada di wilayah kita masing-masing. Selanjutnya ya, Mas, terkait GP Ansor sendiri ini memiliki jaringan kader sampai di tingkat desa gitu ya, Mas. Bagaimana organisasi ini dapat berkontribusi dalam pembangunan kesadaran masyarakat agar masyarakat ini ikut menjaga demokrasi untuk menjadi bukan hanya sekedar menjadi penonton saja masyarakat ini? Ya kalau Gerakan Pemuda Ansor, ya kita lah, organisasi kita itu kan memang muaranya
peningkatan SDM kader-kader kita. Jadi kalau setiap kegiatan atau program-program yang kita susun itu dalam rangka peningkatan SDM itu, termasuk di dalamnya bagaimana kita mendorong kader-kader kita ikut serta dalam proses-proses suksesi demokrasi. Jadi kader-kader kita berharap memang terlibat aktif dalam proses demokrasi itu, baik pengawasan atau bahkan menjadi peserta pemilu, tergantung kapasitas mereka. Jadi kita berharap memang kader-kader kita yang mengakar di kecamatan, di desa-desa itu bisa terlibat, tidak hanya kemudian ikut dalam pemilihan saja, misalnya datang ke TPS, tidak, tapi kami berharap mereka itu turut andil dalam hal apa, misalnya menjadi pengawas, menjadi pelaksana pemilu, misalnya menjadi peserta pemilu. Saya berharap kita sebagai organisasi itu mendorong ke sana, sehingga kader-kader kita punya kontribusi dalam hal suksesi demokrasi itu sendiri. Mungkin untuk saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan, Mas, seperti hoax, ujaran kebencian, dan politik identitas. Bagaimana pandangan jenengan terhadap fenomena tersebut dan bagaimana cara menyikapinya? Ya, karena hari ini itu kita itu kan masuk di era yang cepat ya, era post-truth. Jadi memang kader-kader itu harus memahami bahwa hari ini kita harus sering memverifikasi informasi yang muncul di media sosial dan lain-lain. Nah, saya sangat berharap kader-kader Ansor, Banser itu ya mereka harus pintar melihat situasi kondisi, menjaga kondusivitas wilayah masing-masing agar tidak terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Saya kira itu bagaimana Ansor itu perannya di sana. Mungkin bisa menyaring informasi yang masuk lewat media sosial. Iya, disaring, kemudian tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas validasinya. Oke. Mungkin selanjutnya Mas, bagaimana tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menjadi perekat persatuan di tengah perbedaan pilihan politik tadi, Mas? Jadi kalau kita muara dari demokrasi itu kan bukan soal bagaimana kita memilih di hari H, tapi proses itu penting. Bagaimana agar pemilih itu mendapatkan haknya, bagaimana agar tidak terjadi hoax, bagaimana agar masyarakat satu dengan yang lain itu tidak saling terpecah belah hanya karena soal pilihan atau berbeda pilihan. Maka sebenarnya tokoh-tokoh itu fungsinya itu, bagaimana mereka memahamkan kepada masyarakat agar ya proses demokrasi itu ya kalau berbeda itu sesuatu yang wajar, yang harus dimaklumi satu dengan yang lainnya. Saling memahami, saling toleransi. Selanjutnya lagi nih ya Mas, Bawaslu ini banyak kegiatan terkait pengawasan partisipatif, seperti bentuk kolaborasi mungkin dengan Ansor juga Mas. Kolaborasi yang dilakukan antara Ansor dan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi ini, bentuk kolaborasinya mungkin seperti apa Mas, nanti bisa dikolaborasikan dengan Bawaslu gitu? Iya, saya kira gini, karena kita itu organisasi kader, yang kita punya itu sumber daya manusia. Jadi kita bisa, misalnya Bawaslu punya program bisa melibatkan kita di Gerakan Pemuda Ansor, apapun itulah. Iya. Program misalnya sosialisasi tentang kepemiluan, kita punya kader-kader yang saya kira butuh sentuhan dari Bawaslu, KPU atau stakeholder terkait lah, agar kader-kader itu kapasitasnya bertambah. Kemudian ada banyak kader-kader kita yang sebenarnya juga tertarik menjadi peserta pemilu misalnya. Saya kira Bawaslu atau KPU itu bisa masuk ke sana, bagaimana memberikan pemahaman juga kepada kader-kader kita, bagaimana sih menjadi peserta pemilu yang baik, sehingga nanti jalannya mereka dalam proses
kontestasi demokrasi itu juga baik. Mungkin bagaimana sih peran organisasi kepemudaan dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab? Bagaimana ini? Ya, jadi pemilu itu kan bukan soal hasil akhirnya saja. Dia hasil ke TPS, kemudian hasilnya apa, tapi tidak. Pemilu itu kan dari proses awal sampai akhir. Jadi memang seharusnya organisasi kepemudaan seperti Ansor itu juga masuk ke ranah itu, bagaimana proses pemilu itu dari awal, dari proses Awal pengawasan sampai pemilihan, itu ikut serta dalam mengawasi. Jadi tidak melihat akhirnya saja. berarti ikut serta keterlibatan dari tahapan awal sampai akhir pencoblosan dan hasilnya itu berarti ya Mas. Iya, memastikan Iya, proses itu dari awal sampai akhir. berjalan sesuai regulasi yang Iya, ada. sesuai regulasi yang ada. Menurut jenengan ini Mas, tantangan terbesar dalam membangun budaya demokrasi yang sehat di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Tantangan terbesarnya ini apa ini? Ya, kalau kita ingin mendapatkan pemilu yang berintegritas, kita itu kan harus pemilu itu harus jujur dan adil ya. Sehingga kita itu memang harus memahamkan kepada masyarakat bahwa tadi ya politik uang, kemudian berita hoax, kemudian memastikan pemilih mendapatkan hak yang sama, itu memang terjadi di semua elemen masyarakat. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah nanti hasil dari pemilu itu juga akan maksimal. Hasil dari pemilu yang jujur adil itu. Itu ya. Selanjutnya ini Mas, bagaimana sih cara mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar ini, bagaimana ini Mas? Ya, saya kira masyarakat harus menyadari bahwa hari ini berita-berita hoax, disinformasi itu banyak. Jika tadi saya sampaikan, kita harus memverifikasi. Masyarakat harus lebih cerdas memverifikasi semua informasi yang muncul. Itu yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jangan termakan hoax, jangan termakan berita-berita yang tiba-tiba muncul tanpa kemudian diverifikasi lebih lanjut. Ya, terkait kebenaran berita tersebut ya. Nilai-nilai apa saja ini Mas yang selalu ditanamkan di Ansor kepada kadernya agar tetap menjaga persatuan, toleransi, dan kondusivitas dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi kalau di gerakan pemuda Ansor, kita itu kan menganut nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada tawasud, tawazun, tasamuh, iktidal. Jadi 4 nilai itu yang kemudian sebenarnya selaras dengan kepentingan bangsa ini. Harus jujur adil, kita harus toleran, menghormati perbedaan, dan lainnya lah. Itu sebenarnya kalau kita rangkum itu sama dengan tujuan dari demokrasi yang baik. Kalau kader-kader kita itu menerapkan nilai-nilai itu, saya kira apa yang kemudian dilakukan di lapangan itu akan selaras dengan kepentingan negara ini, termasuk di dalamnya ya kepentingan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Mungkin ini terakhir lagi Mas. Sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, mungkin apa pesan jenengan kepada masyarakat Kabupaten Jepara ini agar dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi, mengawal pemilu yang berintegritas, serta tetap menjaga persatuan meskipun berbeda pilihan politik? Kalau saya sebenarnya begini, demokrasi itu kan kedaulatan rakyatnya. Jadi rakyat itu memberikan mandat kepada wakil-wakilnya, dalam hal ini presiden, gubernur, bupati, dan DPR. Maka ketika mandat itu sudah diberikan, kita berharap penerima mandat itu melakukan kerja-kerja yang baik, sesuai kepentingan masyarakat, sesuai undang-undang lah. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka tujuan demokrasi itu akan tercapai. Nah, tentu itu bisa terjadi ketika pemilih itu memang menyadari bahwa
proses-proses pemilihan itu ya dengan cara yang baik pula, baik dari proses awal sampai akhir, sehingga nanti kita menghasilkan wakil-wakil yang baik, kebijakan-kebijakannya juga baik untuk masyarakat secara umum. Kedaulatan rakyat itu kan memang intinya dia memberikan kekuasaan itu dikembalikan ke rakyat dengan dampak yang baik. Sangat luar biasa sekali yang disampaikan Mas Ainul tadi. Terima kasih Mas Ainul atas waktu dan sharingnya yang sangat berharga hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi bekal bagi kita semua untuk sama-sama menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan damai di Kabupaten Jepara. Sahabat Bawaslu, itu tadi obrolan kita di Bawaslu Menyapa episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengawal demokrasi. Saya Yanu Adi pamit undur diri. Sampai jumpa di Bawaslu Menyapa episode berikutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.